Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan mengenai tata cara ziarah kubur menurut Muhammadiyah. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu ketika saya masih kecil, waktu ayah saya masih hidup, dan karena ayah saya sering kesulitan dalam suatu usahanya, maka ada keluarga saya yang menghampiri saya dan menyarankan melalui saya agar mengajak ayah saya ke kuburan semacam ulama terkenal di kota saya ini, di Palembang. Tuh, ke makam itu tuh, supaya lancar urusan kerja segala macam. Ya tentulah ayah saya tidak mau. Tidak saya sampaikan, pasti tidak mau. Karena kami tidak pernah seperti itu. Ziarah sangat boleh, tapi bukan untuk meminta, tapi untuk mendoakan. Informasi yang sama juga penting, sama maksudnya dengan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Zahro, ziarah kubur itu kita minta doa atau mendoakan yang diziarahi. Jadi kalau kita minta doa kan artinya kita meminta melalui si ahli kubur atau kita yang mendoakannya. Jadi dengar dulu dari Kiai Haji Ahmad Zahro ini. Kalau kita ziarah kubur, jangankan kubur wali, kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendoakan beliau, bukan minta doa. Nah, sama dengan Muhammadiyah, mendoakan. Kita nggak minta doa Nabi, kita mendoakan sesuai janji Allah SWT dan janji Rasulullah SAW bahwa kita bersalawat kepada Nabi, itu Allah SWT yang memberi salawat kepada kita. Kita mendoakan siapapun, Allah SWT memberi kita doa itu. Bahkan ada hadis sahih kan, kita mendoakan A, maka doa itu akan diambil atau dicegat oleh malaikat sampai diberikan yang kita doakan, maka dikembalikan, ini bagianmu. Jadi kita mendoakan. Jangan salah, orang sekelas Nabi SAW kita doakan, kita baca salawat di sana. Apalagi wali-wali, ya kita doakan, kita baca Al-Quran, kita hadiahkan, silakan, itu walaupun diperselisihkan, itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau kita minta doa, saya tidak ikut-ikut. Kita minta doa kepada yang wafat, oh saya tidak ikut-ikut, takut saya, bahaya itu. Nah, artinya kan kita meminta bantuan. Jadi karena dia kita anggap wali atau orang yang alim, lalu kita berharap sesuatu melalui dia. Misalnya doa kita dia sampaikan kepada Allah, misalnya, itu tidak masuk sama sekali dalam logika kami. Karena ini bukan hanya sekedar logika, karena banyak hadis yang menjegalnya. Jangan mempertaruhkan akidah ini dengan cara itu. Lalu itu kan bisa mendoakan, sudah, saya tidak tahu itu. Yang saya tahu tidak bisa. Tapi memang ada pendapat yang menyatakan bisa. Benar. Ya sudahlah, terserah tanggung jawab sendiri dia. Maka saya misalnya ziarah ke wali manapun, saya baca zikir, baca doa, mendoakan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu akan bisa menentukan berapa nilai kiai ini atau apa wali ini, didoakan akan dikembalikan pada kita. Makin tinggi tentu makin banyak, makin besar. Makin pada Rasulullah tentu makin besar, kan gitu kan. Jadi kita ziarah kubur kemanapun mendoakan. Apa dia bisa mendoakan kalau menurut keyakinan dan pengetahuan saya? Tidak. Nah, lebih baik begitu memang. Saya akan berikan contoh dari fansnya si Idrus Romli ya, seperti Skuderia ini atau Felix Hermawan ini. Dia menjegal permasalahan ini yang saya ungkapkan ini. Saya memberikan bahwa apa yang diberikan alasan oleh si Idrus Romli mengenai bolehnya meminta atau bertawasul, meminta berkah kepada yang sudah meninggal di kuburan. Itu karena alasannya memberikan contoh. Ada kejadian waktu zaman Nabi dulu, yaitu ada orang buta yang bertawasul kepada Nabi. Tapi ceritanya orang buta itu hidup, Nabi pun masih hidup. Dan untuk yang sudah meninggal, sudah pasti tidak bisa. Karena sudah ada contohnya dari Rasul dan ada hadisnya dari Rasul. Bagaimana menziarahi orang yang sudah meninggal di kuburan. Jadi contohnya itu sangat mudah dipisahkan antara orang yang hidup dan mati, bahwa yang mati tidak bisa lagi untuk dimintai pertolongan. Mutlak dan sangat bermasalah jika kita memintai. Ini paham saya yang saya mengikuti Muhammadiyah ya. Tetapi dia ini tetap ngotot mengatakan ini kaidah saya ini ngacu bin ngawur. Muhammadiyah pun artinya begitu, ngacu bin ngawur. Tidak masalah sebetulnya. Karena itu kan pilihan orang masing-masing, pada akhirnya menggunakan akalnya masing-masing. Kalau logikanya begini, maka semua doa yang pernah diajarkan Rasul ya gak boleh diamalkan katanya. Semua karena alasannya Rasul sudah mangkat. Kan gak ada sambungannya sama sekali. Sangat mudah, makanya saya minta dia ini dari kemarin buat kuesioner, coba tanyakan kepada orang-orang di jalan, nyambung nggak logikanya. Saya contohkan saja, contohnya saya mengundang teman saya, si Anu misalnya datang, si
silahkan datang ke rumah saya, makan-makan karena ada pernikahan anak saya. Sangat mudah teman saya itu memisahkan undangan saya. Dengan di lain hari dia datang. Dia akan datang saja, kalau saya menjamunya baru dia makan. Tidak seperti acara pernikahan yang saya undang. Dia bisa langsung makan segala macam seperti biasa di acara pernikahan di sini kan. Dia tidak akan di suatu hari yang lain, dia akan datang saja tahu-tahu masuk ke rumah saya, ke dapur saya mencari makanan, kan tidak mungkin begitu. Sangat berbeda, mudah sekali membedakannya. Tetapi itulah, mudah-mudahan orang ini diberikan uzur karena otaknya sudah menciut mungkin. Jadi dia tidak mampu lagi membedakan sesuatu yang sangat mudah seperti ini. Dan kita akan ke pembahasan Muhammadiyah ya. Ini dari halaman Muhammadiyah, hukum dan tuntunan ziarah kubur ya. Jadi tata cara buat yang belum paham ataupun yang ilmunya masih cetek seperti saya, buat yang sepaham saja atau yang belum tahu, bahwa semua dalam Islam ini ada tuntunannya dan ada contohnya. Contohnya ada seorang penanya, Rosid Hasbullah dari Cirebon. Jadi dia bertanya mengenai hukum-hukumnya dan tata caranya. Jadi ini seperti biasa yang sudah masyhur semua. Jadi meluruskan niat, mengucapkan salam, etika seperti menghadap ke kiblat, mendoakan ahli kubur, baik ahli kubur yang 7 maupun ahli kubur secara keseluruhan ya. Ini cukup penting poinnya. Jadi bisa Anda kunjungi secara langsung nanti. Linknya ada di komen, linknya di Muhammadiyah ini ada di bagian komen. Nah ini poin yang lebih penting lagi, dilarang meminta kepada kuburan, menjadikannya wasilah. Sebagaimana terjadi pada masa sekarang, banyak orang mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang tertentu. Nah, seperti kuburan para wali misalnya. Kegiatan tersebut dapat digolongkan kepada perbuatan yang dilarang karena orientasinya atau tujuannya sudah berubah. Bukan untuk mendoakan dan muhasabah diri, namun cenderung meminta-minta dan menjadikan kuburan-kuburan itu wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, indikasinya itu muncul karena kegiatan berziarah itu dikhususkan ke tempat-tempat tertentu yang dinilai memiliki hal yang lebih. Nah, ini tidak bisa dibohongi lagi yang seperti ini. Tertentu dibanding dengan kuburan-kuburan lain. Padahal ini kan contoh amannya. Kalau saya lebih baik memilih seperti ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhususkan kuburan tertentu, baik ketika beliau hendak mendoakan mereka maupun ketika bermuhasabah diri. Dan ada bagian yang lebih penting lagi, yaitu doa dalam mengucapkan salam kepada ahli kubur. Pada akhirnya kita akan lihat, ya Allah, ampunilah penghuni Baki Al-Gargad, nama kuburan. Jadi memohonkan ampunan bagi penghuni kubur. Tidak ada yang lain. Jadi halaman ini bisa kita kunjungi langsung. Linknya ada di bagian komen untuk yang belajar lebih mendalam. Karena saya bukan ustaz, saya hanya mencoba menasehati sebagai sesama muslim untuk teman saya, untuk anak saya, untuk rekan saya. Banyak rekan saya juga atau teman saya juga yang dulu biasa berziarah kubur, saya berikan ini melalui video sehingga saya tidak sibuk bercerita panjang lebar dengan satu, dengan dua, dengan tiga, dengan yang lainnya, sehingga saya berikan saja video ini. Jadi ilmu ini yang saya dapat ya seperti ini, ya saya bagikan. Bagi yang tidak setuju, ya seharusnya legowo saja. Saya pun jika tidak setuju dengan yang meminta wasilah, berkah, ya saya diamkan saja, tidak ada saya menghalang-halanginya, terserah kan. Akal kita sendiri yang akan memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.